Iya. Atasan enggak maksud tuh anu. Assalamualaikum. Ngopi sih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kopi. Cocok nggak ini? Cocok. Tanpa gula. Kopi manis. Tes dulu ya. Tes dulu. Ada. Wah, mantap. Cocok. Ini kopinya. Dan ini rokoknya. Wis, karena keterbatasan segala dan suatu hal minta sebatang. Dan kemudian saya memerlukan sebuah korek. Wah, korek gue malah ketinggalan tenang. Pak Subono, saya kalah. Iya. Aku tak ngopi dulu. Aduh. Mantap kopi. Korek. Apa? Habis. Pahit pol. Enak. Nggak pakai gula. Kopi itu yang bener emang setelah lama ngopi bagusan tanpa gula aja. Aduh, panas terus pahit. Wis koyo uripku tenan iki. Curhat. Dalam pahitnya kopi, kita harus bisa menemukan rasa manisnya sendiri. Definisi kopi itu. Kopi itu banyak mengandung ungkapan-ungkapan kehidupan. Sedap. Lanjutin. Kopi kan ketika apa sih namanya ya? Butuh inspirasi gitu loh. Kopi Ketika otak. Iya. Ketika otak perlu inspirasi. Nah, inilah kopi. Tapi sekarang kopi ini jadi simbol buat ngumpul. Ya, Ngopi dulu yuk. ngopi dulu, Padahal kan bisa ngomong ngumpul dulu yuk. ngumpul dulu. Ngobrol dulu yuk. Karena itu sebuah sandi atau alasan supaya kita bisa berkumpul bareng, mengajak teman. Contoh nih, di saat saya di rumah, mau kemana sih ya gitu kan, istri saya tuh gitu. Terus saya bilang ngopi di warkop sama temen, ada alasan. Nah, kopi itu kadang menjadi alasan untuk kita, tujuannya kadang nggak jelas. Entah itu kita hanya mau nongkrong sama teman atau mau rapat warga. Ya itu dengan kata ngopi yuk. Nah, izin sama orang rumah pun, wah ngopi ya, mau ngopi. Enak itu. Terus melekat ya. Bahasanya itu bahasa yang positif. Ngopi cuy. Kopi. CS. Ngopi dulu. Udah mulai. Gak apa-apa, Ini inframe gak namanya apa-apa. rokok. Santai aja kita. Kopi kok enak kok. Sih. Selu aja selu. Nggak perlu yang kaku-kaku ya Nggak kan? perlu. Di sini santai, gemulai. Mulai lemah itu. Wah, iya. Nggak ada korek. Tadi pinjem korek nggak bawa rokoknya gua. Jadi tadi ceritanya minjem korek. Nah, nunggu saya di sini tuh nunggu rokok. Itu modal apa ini? Ya biasa, Cak. Monggo. Siap. Modal Terima kasih semangat. kok. Ya, modal semangat yang penting. Semangat lahiriah batiniah. Balik lagi ke tadi tuh kopi. Iya. Walaupun kadang kita alasannya ngopi yuk sama teman-teman gitu kan, atau sama tetangga, tapi padahal nggak ngopi. Minumnya teh. Minumnya teh. Teh tawar lagi kan. Teh tawar. Tapi ngopi itu jadi ikon buat kita bisa silaturahmi kayaknya ya. Betul. Arahnya kopi itu sekarang kayak gitu. Setuju. Padahal salahnya kopi itu apa? Oh, buat alasan terus. Kopi itu salah ya. Masih disalahin aja kopi ya.
Kalau kopi bisa ngomong, saya mulu jadi alasan. Makanya. Gitu. Gua lagi aja. Gua lagi aja. Tapi banyak sekarang anak-anak muda itu yang kopinya aneh-aneh. Makin kesini makin aneh. Cuman kalau aku pribadi ya, kopi tetap kopi bubuk. Sebisa mungkin kopi bubuk. Maksudnya dibanding kopi saset ya. Oh, oke. Karena pernah nonton kan kopi saset yang bisa dibakar. Waduh, masuk perut, Cak. Nah, kopi itu termasuk apa ya, dibawa kemana-mana tuh enak. Contoh, ada kue bolu rasa kopi, masih tetap enak. Ya, Ini ngomongin kue, jadi kepengen nih. Nggak ada lawannya tapi. Hari ini stoknya lagi kosong, Pak. Iya. Nah, gorengan andalan habis ya. Gorengan andalan belum dipasok hari ini. Libur. Pemasoknya libur karena besok kan tanggal merah. Oh iya sih, besok tanggal merah. Iya, bagi yang merah. Nggak apa-apa, yang penting tetap ngopi. Pejuang receh tetap happy. Iyalah, iya. gaspol. Kita nggak kenal tanggal merah. Iya, nanti ada waktunya. Karena kita kenalnya angsurannya supaya meriah. Iya, ini kemana-mana nih, kopi, angsuran. Nah, bicara kopi yang tadi. Balik lagi kopi dulu ya. Kalau kopi itu gini, kopi itu dibawa kemanapun, kayak contoh yang tadi saya bilang, kue rasa kopi enak, roti rasa kopi enak, parfum kopi enak di mobil, ya kan? Tapi ada yang brand yang unik. Apa itu? Ketika jadi cemilan, udah cemilan aja, tapi dia pengen masuk ke tongkrongan. Pengen tahu apa itu? Contoh beng-beng. Orang terkenal beng-beng apa? Cemilan. Nah, saat ini dia pengen masuk ke tongkrongan. Oh iya, bisa. Ada beng-beng yang cair, coklat ya. Itu cair yang buat diseduh. Nah, itu dia pengen masuk alternatif lah. Ketika saya pengen diajak nongkrong dengan ngopi, beng-beng yuk gitu kan. Apa ya? Tapi kan kayak fales ya, kayak kurang masuk ya. Kurang masuk. Ngebeng-beng yuk. Ngebeng-beng yuk, gitu kan. Aneh kan? Karena itu kayak porno gitu bahasanya, beng-beng. Soalnya beng-beng itu kita memperkenalkan makanan. Iya, identik. Tapi dia pengen masuk ke jiwanya minuman. Nah itu, berarti kan ada usaha inovasi kan. Usaha inovasi yang tadinya hanya ngemil tapi pengen masuk ke tongkrongan. Mayoritas yang namanya minuman itu kan di tongkrongan. Iya benar. Ngopi, ngeteh. Jarang kita makan nih gitu. Nyoklat gitu kan banyak kan yang pedagang-pedagang. Ngajak makan, ngajak nongkrong alasannya makan yuk. Kalau nggak nasi goreng yuk kan aneh ya. Ada. Tapi ada yang beng-beng itu ada yang niru juga. Cocolatos. Dari Mamalia Lezatos. Ada juga tuh ya. Nah itu. Kan tadinya kan wafer bulat-bulat itu yang bolong. Sekarang? Saat ini minuman juga masuk. Oh. Nah itulah kenapa sekarang kopi itu banyak yang pengen ngejar, nyampingin apa ya namanya, mendampingi. Susah, Cak. Susah. Karena kopi itu kan variannya macam-macam kan. Betul. Dan nggak gampang buat ngegeser kopi. Apalagi sekarang orang-orang anggap kopi itu ya balik lagi ya tadi itu bukan sekedar ngopi. Iya. Ngopi nongkrong, kan identiknya sekarang ngopi nongkrong, cangkruan bahasa Jawa tuh. Ya, nah, kalau digeser secepat terus ngebeng-beng itu aneh kan. Nah itu kan butuh konsistensi. Masih awam ya orang. Butuh konsistensi. Kopi menurutmu ya di kantor kita ya, tempat gawean kita, orang yang menurutmu ngopi banget itu siapa? Kopi habis lah. Yang ngopi habis. Satu paling ya pertama sih itu kalau yang saya lihat. Selain aku? Selain aku seringnya malah Rizal. Oh Rizal ngopi? Rizal tuh kopi banget ya? Kopi. Pakai gula? Pakai gula. Wah. Pakai gula. Kurang dewasa berarti. Iya, cuman lebih tinggi dia. Apa ya? Badannya? Badannya dibanding saya.
Aku baru tahu kalau menikmati kopi itu sebenarnya ya nggak apa-apa gula, cuman dia tuh cuman buat ngimbangin tok gulanya, bukan 50-50 kopi 50 gula 50, ketutup malah rasa kopinya. Yang penting ya kopi itu kita harus lihat kondisi badan kita juga, fit apa enggaknya. Kenapa? Yang saya perhatiin itu kopi itu kalau minum jangan sampai, kalau kopi seduh ya jangan sampai dingin. Yang saya rasakan itu biasanya sejam kemudian itu mual. Nah itu sebenarnya juga mindset sih. Sebenarnya dingin nggak masalah kalau menurutku ya. Dan kondisi udah makan atau belum itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh, karena kopi itu justru bagus buat lambung. Karena kan dia ada kafein kan. Kafein yang greng. Musik tuh, band, awas. Oh itu band ya? Bukan. Itu kan berjalan di tepi jurang. Enggak, kopi itu sekarang sebenarnya buat penawar asam lambung. Sebenarnya, asalkan tanpa gula. Itu jadi obatnya orang yang punya asam lambung. Kalau mual-mual, bukan karena dingin ya, Cak. Kebanyakan itu yang bikin mual. Ya kayak kita minum air putih lah. Minum air putih kebanyakan pasti galon. Munek kan. Kasihan tukang galon nanti mondar-mandir pesanan mulu. Ya. Sehari kok 4 galon. Omset. Boros kan kasihan juga manggulin. Boros bensin. Itu ngomongin kopi ya, kurang lebih kayak gitu. Ini nyambung ya, kemarin kan sempat kejeda ya obrolan kita. Oh iya. Lucu lah pokoknya kalau diceritain. Intinya ada miss lah di situ. Ada kesalahan teknis. Ngomongin nuansa nih, kan masih nuansa apa? Halal bihalal. Halal bihalal, lebaran. Ngomongin lebaran. Lebaran itu identik dengan kesepian, ibu kota yang kesepian. Asik. Ya. Masuk nggak? Masuk. Ibu kota yang merasa sepi. Tapi bisa diartiin dengan istirahatnya ibu kota. Iya. Benar nggak? Setelah setahun lamanya. Setelah 350 hari ya kan? Kita rata-rata nggak nyampe. Iyalah. Itu 360 hari itu kan nasional. Iya. Lah Hijriah kan beda, mundur seminggu. Ya anggaplah kayak gitu ya. Kalau didetailin pasti mundur kan. Iya. Ya 300-an lah. Berjibaku, ya enggak? Betul. Dieksploitasi, asap. Wah itu capek itu Pak. Percaya nggak? Ibu kota itu capek sebenarnya. Ibu kota? Capek nuruti keinginan orang-orang. Banyak yang lalu lalang, pengen buru-buru, hanya ada yang santai. Iya. Ya lihat aja jalan nopang kayak gitu apa nggak capek. Berapa mobil itu tiap harinya. Berapa kubik air kali ya yang dipakai. Berarti kan itu narik dari setiap detiknya itu. Iya, kan narik dari bumi kan. Nah, begitu lebaran orang-orang mudik katakan 2 minggu lah. Cerah Pak, bekas apa? Jakarta, Jabodetabek lah. Jabodetabek. Istirahat itu ibu kota. Ya artinya gini, ya memang orang aja butuh istirahat, apalagi kota gitu kan, yang penuh, yang hiruk pikuk. Ya apa tadi, Jabodetabek ya? Bisa dikatakan Jabodetabek. Industri yang tadinya asapnya kemana-mana, libur seminggu. Nah itu kalau sering diadain aja dalam setahun itu ketawa kali itu. Kenapa ketawa? pengen ngopi. Pengen ngopi ya. Enak ya? Enak. Penekanan. Kayak sama ces gitu enak. Itu iya, cara menikmati kopi kan begitu ditelan udaranya dikeluarin. Enak ya ternyata. Plong rasane. Plong kan. Jodoh-jodoh aku. Balik lagi.
Apa ya tadi? Lupa saya mau ngomong. Tadi nyampe apa orang aja capek apalagi ibu kota itu kan. Ya paling enggak butuh penyegaran yang mana harus istirahat, terutama dari polusi. Iya. Iya kan? Ya Indonesia ini kan mayoritas kan lokasinya ada di Jabodetabek yang polusinya luar biasa. Iya, benar. Nah itu saatnya mengistirahatkan polusi-polusi yang udara-udara yang lembab. Ya bayangin aja jam segini. Mendung. Enggak hujan, panas tapi berasa mendung. Gelap. Iya. Ya itu asap kan. Asap. Sepi Jakarta. Tapi aku pas kemarin pulang kampung ya. Hari kedua Lebaran. Biasa, kota dingin, Malang kan. Oh. Nggak dingin, Pak. Nggak dingin? Nggak dingin. Pas tak lihat tuh plat B, plat F. Jadi mayoritas lari ke sana. Itu mungkin karena nggak dinginnya karena baru datang. Bapak megang knalpotnya pasti. Oh, kok nggak dingin? Oh, ini baru datang. Kalau dingin berarti itu plat B itu udah lama. Istirahatnya udah lama berarti. Udah lama. Nggak Dingin kerja berarti. Nggak kerja berarti. Zaman dulu dicek sama atasan. Kok dingin? Orang nggak kerja ya? patokannya knalpot. Enggak, maksudku apa ke kemacetan sama kesibukannya itu lari ke daerah. Jadi yang berkungkung di Jakarta, di Jabodetabek nyebar tuh masing-masing daerah. Tapi bicara dingin kan karena saat ini tuh ya sama ya. Iya sih sama. Itu kan Malang, Kota Batu yang dingin. Nah saya kan Dieng. Dieng kan sama-sama dingin juga. Kemarin? Nah, kondisi ini tuh karena musim penghujan. Kalau musim penghujan, ya kita sih karena dari anak perantauan yang dari daerah pegunungan ya kan. Iya. Di bulan biasanya ini mendekati nih dikit lagi, karena masih posisi musimnya musim penghujan. Nah, kalau udah masuk musim kemarau, dingin. Baru tuh. Wah, pol itu dinginnya. Minyak sama berarti awet. ya? Sama berarti ya? Sama. Kalau musim hujan malah gerah. Bahkan embun pagi itu beku itu di halaman rumah kita. Masa sih? Iya. Sampai kayak gitu? Sampai kayak gitu. Di Dieng itu tempat kampung saya. Berapa derajat berarti? Pernah sampai minus nggak? Wah itu udah minus. Udah minus? Udah minus sih. Wih. Berarti yang rusak cuman satu, tanaman. Iya. Kayak apa namanya? Kembang-kembang gitu ya. Pertanian itu. Seperti kol. Kol itu kan kalau pagi kena embun yang beku, kan kaku itu kan. Begitu siang kan teriknya panas. Jadi malamnya dingin, siangnya panas. Tapi biasanya kan itu yang rusak. Ini loh, kol. Kol. Tapi kan biasanya petani ini wis tahu lah siklusnya kan. Ya pasti. Cuman ya masih minus ya di tempatmu ya? Masih kalau musim kemarau itu luar biasa. Nggak mandi berarti? Untuk mandi ya bisa dikatakan ya. Sore jam 3. Karena nggak keringetan soalnya ya? Keringetan nggak pernah kan? Kenapa dulu saya putih? Dulu pas baru lahir. Oh iya. Begitu pucet itu Pak. Pucet Cak. Begitu saya bantuin paman saya itu bakar genteng. Saya kebakar jadi dikira genteng begini. Tapi kemarin aku juga ngalami. Kan lebaran pertama nggak kemana-mana kan. Lebaran kedua aku baru keluar kota ke tempat bude. Karena kan mbahku nggak ono kabeh kan. Udah almarhum semua. Pergilah ke Kediri. Nah lebaran kedua pas balik lagi ke Malang. Itu kan semua tutup semua kan. Oh iya. Pengertian banyak-banyak. Pengertian antara dua itu kan boros rokoknya masa dua kanan kiri gitu. Antara pengertian sama meleki. Sama ini apa? Kan hari kedua balik lagi ya ceritaku ya. Hari kedua kan balik ke Malang. Posisi sampai Malang itu wis jam 9 malam. Berangkatku kan mulai subuh terus ke Kediri kan. Ya kan nggak mungkin kan sampai Malang capek-capek masak gitu kan. Akhirnya nyarilah makanan. Tutup semua Cak. Begitu dapat satu deket rumah tukang nasi goreng.
Buset itu omset itu. Yang pesen nggak berhenti-berhenti. Tapi Dekat dampaknya rumah, apa? kenapa nggak masak sendiri aja? Iya kan capek. Udah capek, posisi udah dari luar kota kan. Ya kita dari rumah budeku bawa bekal, cuman kan kemakan pas siang. Pas di tengah perjalanan mau ke Malang. Nah, nyampailah ketemu ke tukang nasi goreng satu-satunya yang buka. Ada kali radius 5 kilo apa 10 kilo dari rumah. Cuma dia toh yang buka. Begitu aku mesen, ngantriku setengah jam lebih. Selama ngantri, aku nggak ngelihat orangnya itu berhenti masak. Datang terus ya, pesen nasi goreng lah, capcay lah, bihun lah, bakmi, meraup untung. Ketika yang lain libur, Meraup untung. Raup itu kan begini. maksudnya gini kadang-kadang ngeraup, gini deh. Raup. Nggak, maksudnya ada yang berkorban di hari kedua Lebaran. Kan kita masih nuansa Lebaran kan, hari pertama, hari kedua, gitu kan. Tapi ketika orang mau berjibaku di hari kedua, omsetnya nggak main-main ya, nggak Serius itu berhenti-berhenti. Padahal apa? Begitu tak makan, kualitas rasanya itu berubah. Ya, karena mungkin dia sibuk kali ya. Karena biasanya karena antrian banyak, jadi yang biasanya takaran-takaran bumbu, wah kalau bikin paling 2-3 itu kan bumbunya aman, ya kan masih apal. Tapi begitu ngelihat antrian, si pemasak itu mungkin wah buru bat sekali cepat. masak 8. Bener. Tapi lupa bumbunya itu yang harusnya 8, 3 sendok jadi 21 gitu kan contohnya, atau jadi 15. Dia cuma twing 14 contohnya. Nah, otomatis secara rasa pasti berubah. Masak sedikit sama masak banyak itu rasanya beda. Ya tapi kan harusnya dia wis kawakan lah. Betul. Cuman faktornya itu ketika dia mau supaya apa? Antriannya itu tetap sirkulasi antrian orangnya itu cepet. Karena mikirin ini orang antri berarti lapar. Aku sempet, itu kan termasuk langgananku ya kalau pas pulang kampung itu kan. Termasuk nilai, loh kok aneh rasanya. Biasanya tuh pas, gurihnya pas, manis pedesnya pas. Ini bener-bener anyep ini. Anyep itu rasanya kurang ya. Hambar. Hambar itu kata lain dari hambar. Ya kan? Melukis. Yo kalau masak banyak pasti hambar. Iya. Nyalain. Kayaknya kayak tadi awet banget itu. Awet. Nggak nyala. Kemarin ngelencer kemana aja Lebaran? Lebaran saya fokus di rumah. Saya cuman kangen sama orang-orang rumah. Saudara. Oh, saudaramu ngumpul semua sih ya? Ngumpul semua. Satu. Enggak, tahun ini enggak terlalu ngumpul karena kakak saya yang di Kalimantan itu enggak pulang. Tahun lalu baru kita ngumpul semua. Tahun ini hanya saya sama kakak saya yang di kampung sama ponakan-ponakan yang merantau pada pulang. Berarti wong tuamu itu termasuk sesepuh ya di keluargamu ya? Ya. Kamu berapa bersaudara sih? Saya anak keempat dari 3 saudara. Oh iya, oke. Beda ini ya, beda jalur ya. Satu jalur. Oh, satu jalur. Satu jalur. Anak keempat dari 3 bersaudara. Iya. Karena Saya anak ketiga. katamu anak keempat. Ya hitungnya 4. Oh, oke. Anak keempat, 3 saudara. Ya. Saya bontot. Ya, yang saudara 3 berarti kan? Saudara saya ada 3. Ada 3. Gitu. Jadi 3 bersaudara. Kan saya bukan saudara. Saya sendiri. Jadi bukan, masa saya sendiri dianggap saudara. Kan. Jadi Tak cium loh. Ruwet. Jangan diteplok-teplok aja. jangan ya. Berisik nanti suaranya. Masih bingung ya. Kan udah pakai ini sekarang. Anak ketiga dari 4 saudara. Anak keempat dari Dia aja bingung. Jelasin. Tapi emang berasa sih. Awamu kan mbah-mbahan itu udah masih sehat apa? Mbak saya udah nggak ada semua. Semuanya. Udah semua. Beda ya kalau kita pas zaman sekolah dulu kan ngumpul di mbah-mbahan itu, semua yang dari luar kota, luar Jawa wajib datang, dipaksain buat Justru dari ngumpul dulu itu.
tempat titik kumpulnya itu apa ya, titik poin kumpul itu kalau di mall-mall apa, Tikum ya kan, titik kumpul ada di rumah saya. assembly point. Assembly point ya kan, ada di rumah saya. Oh iya, karena mbahmu di situ. Mbahku di situ. Jadi aman. Jadi nggak kemana-mana. Ngirit, Tapi ada tapi di mana-mana. Iya, tapi capek persiapannya. Iya, luar biasa. Kayak orang hajatan kalau lebaran itu. Sampai berapa kakak itu yang ngumpul? 3. 3 kakak. Karena saya anak bontot. Totalannya berapa manusia itu yang? Oh, manusia. Iya. Ya kurang lebih biasanya itu hari pertama itu 20. 20. Penuh berarti. Yang ngumpul brek ya. Iya. Yang satu cabut. Ngumpul satu, apa? Ngumpul brek. Brek. Ngumpul istirahat. Ngumpul istirahat. Nah, Nginep semua itu. jarang yang nginep. Karena kan rumahnya nggak Deket, terlalu jauh. Oh, nggak ada yang luar Hanya kota. ini tetangga kampung beda kabupaten aja gitu. Tapi masih deket. Nah, transisi begitu mbahmu almarhum itu kerasa nggak? Saya sih nggak terlalu itu karena Karena deket sih yo. deket terus mbahku itu karena aku masih kecil sih. Waktu itu Segini? masih SMP lah ya, segini. Kalau sekarang kan udah segini kan. Itu orang apa cenglot. Kalau aku kerasa, Cak. Karena kan mbahku itu punya 7 anak. 7 anak tuh. Nah, bapakku itu anak ketiga dari gimana tadi rumusnya? Terus pokoknya kayak gitulah ya.